jalannya produksi. Jadi nggak WFH, critical control point, biar kalian nggak bingung. Setidaknya kalian tahu yang critical. Jadi jadi kalau habis tehnya ini setelah ekstraktor ada. Sekarang masuk materi yang ketiga, yaitu GMP, Good Manufacturing Practice. GMP itu sendiri adalah pengertiannya sebuah pedoman atau cara menjelaskan bagaimana memproduksi makanan atau minuman yang bermutu, aman, dan layak dikonsumsi. Yang penting kalau di food and beverage itu adalah bermutu, aman, dan layak dikonsumsi. Kayak gitu. Maka pabrik FMCG itu pasti mementingkan 3 hal ini, bermutu, aman, dan layak. Karena bersih itu belum tentu aman. Jadi kita menyebutnya bermutu, aman, dan layak. Manfaatnya apa? Mencegah kontaminasi. Tadi ya, banyak. Jadi banyak prosedurnya GMP yang harus kita patuhi. Supaya ini produknya nggak terkontaminasi, ada pengawasan mutu, standarnya harus sesuai. Kemudian meningkatkan keunggulan dalam bersaing. Jadi kalau kalian beli produk sama yang jelek atau produknya nggak layak, misalnya patah-patah semuanya, terus ada yang tutup botolnya, ada yang kebuka, kan pasti kalian nggak mau beli toh. Nah, nggak mau konsumsi. Makanya itu kita harus benar-benar menaati dan menjalankan GMP dalam suatu perusahaan. Gitu. Terus menyebarkan kesadaran atas tanggung jawab terhadap kesehatan pabrik. Jadi kalau kalian membuat pabrik makanan, jangan asal. Jadi kita buat produk, tapi kita nggak mempedulikan ini sehat apa enggak. Gitu. Kemudian ada 5 pedoman dalam GMP itu ada ruang lingkup, persyaratan bahan, cara dan persyaratan pengolahan, cara hygiene yang baik, dan persyaratan produk akhir. Ini. Nah, tadi kenapa kok yang penting adalah bermutu, layak, dan aman. Bermutu sendiri yaitu saat pangan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Misalnya kita punya standar, misal teh, gulanya cukup buat 5 kilo aja dalam satu batch. Kita nggak boleh nambahin gula itu misal jadi 8 kilo kayak gitu, karena kita sudah punya standar sendiri. Kalian nggak mungkin kan mau beli misal kue tapi rasanya berbeda-beda. Nah, misalnya hari ini kok rasanya asin, yang besoknya rasanya gurih. Nah, berarti kan dia tidak bermutu karena nggak punya standar dong dia. Jadi resepnya beda-beda. Atau kalian beli roti yang jajan yang sama atau minuman yang sama tapi rasanya berbeda-beda. Padahal kemarin enak, kok sekarang nggak enak. Nah, gitu. Itu berarti produknya nggak bermutu karena dia nggak punya standar. Jadi kita harus pasti memenuhi standar. Layak yang tidak mengalami kerusakan, kayak tadi saya jelaskan secara singkat ya. Nggak mungkin kalian beli barang yang terlihat dari bungkusnya aja robek aja nggak mau. Gitu. Pasti kalian nggak akan memilih yang bagus. Itu namanya layak. Karena robeknya atau bolongnya atau rusaknya suatu bungkus atau kemasan itu dapat menyebabkan mikroba bisa masuk kayak gitu. Jadi dia nggak hygiene, nggak bersih. Nah, aman sini berhubungan nih layak dengan aman. Pangan yang bebas dari cemaran yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Nah, ini tadi. Aman sendiri. Nah, ini ruang lingkupnya ada pedomannya ada 5 yang tadi saya sebutkan. Langsung aja ya. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Di sini ruang lingkup sebenarnya berbeda-beda setiap perusahaan. Jadi ruang lingkup ini kita di setiap perusahaan pasti punya istilah yang kita sebut sendiri sama produk kita atau kode atau formula yang tahu hanya perusahaan dan yang bekerja di sana atau departemen-departemen yang harus mengetahuinya kayak gitu. Jadi kita menjaga rahasia si perusahaan masing-masing kayak gitu. Ini ruang lingkup. Nah, kalau yang kedua itu persyaratan bahan. Jadi kita punya 2 inti persyaratan bahan yaitu bahan baku mentah atau bahan kemas. Yang pertama, yang kedua adalah bahan kemas. Yang pertama, bahan baku mentah itu terdiri dari 3. Ada bahan baku, ada bahan tambahan, sama bahan tambahan pangan. Perbedaannya yaitu bahan baku. Yang pertama, bahan yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Jadi bahan utamanya, ini namanya bahan baku. Kayak tadi produksi teh, pasti bahan baku utamanya yaitu teh.
Kayak gitu. Kalau bahan tambahan, bahan yang digunakan dalam jumlah sedikit, kalian nggak mungkin minum teh, misalnya teh pucuk harum. Memang banyak variannya, ada tawar, ada yang teh kan kadang ada tawar, ada yang manis, ada yang pahit, emang teh pahit. Nah, kalau misalnya kita punya tehnya manis, berarti kita punya bahan tambahan yaitu gula. Di sini saya contohkan ada juga garam. Kalau yang tadi tambahannya yaitu gula, apa ini digunakan dalam jumlah sedikit. Jadi dia seperti bahan baku, cuman bukan bahan baku utama. Itu namanya bahan tambahan. Contohnya gula, garam, kayak gitu. Lalu bahan tambahan pangan, bahan yang tidak boleh melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan. Jadi bahan BTP atau biasa disingkat BTP itu seperti pemanis, seperti pewarna, seperti perasa, itu semua bahan yang berbahaya. Nah, itu namanya BTP, bahan tambahan pangan. Yang memang dia tidak boleh melebihi, walaupun 0,1 gram atau 0,001 gram itu nggak boleh. Karena itu dapat berbahaya. Jadi yang harus benar-benar diperhatikan itu adalah bahan tambahan pangan. Kayak gitu. Sebentar ya. Terus yang kedua yaitu ada bahan kemas. Bahan kemas itu ada bahan kemas primer, sekunder, sama tersier. Ini lebih mudah dipahami, yaitu kemas primer itu yang produknya langsung, bahan kemasnya itu langsung menyentuh produk, bersinggungan dengan produk, yaitu botolnya sama tutup botolnya. Kalau bahan sekunder ini seperti ini ya, kardus. Jadi dalam kardusnya energen itu ada 5 pieces energen misal, yaitu bahan tersier ini yang setelahnya sekunder. Nanti kalau dibungkus lagi bakalan tersier lagi. Kayak gitu. Ini ya paham kalau bahan kemas. Terus yang ketiga itu cara dan persyaratan pengolahan. Jadi di GMP itu syaratnya kita harus punya diagram alir mengenai proses produksi dari awal sampai akhir. Tadi cuma secara umum, tapi kalau kalian masuk perusahaan, pasti kalau perusahaan yang proses produksi kayak gitu semua harus ada dari awal dan akhir, dan semua parameter seperti suhu, seperti syaratnya QC, parameter itu semua masuk. Itu semua harus tertulis ada di semua proses produksi, itu harus diwajibkan. Kemudian ada potensi bahaya dapat mengancam, berisi potensi. Jadi kita harus memberitahu di dalam, entah itu di alatnya, kalau di Mayora itu ada di prosesnya itu ada, jadi ada peringatan CCP dan OPRP, kemudian ada di alatnya juga ada, kasih keterangan besar, kemudian ada juga di dalam proses diagramnya, itu juga tertulis apa yang harus dilakukan, apa yang harus itu persyaratannya lebih lengkap, itu harus wajib punya. Dan cara dan persyaratan yang berbeda-beda. Jadi semua, walaupun ini misalnya di prosesnya itu AMDK, air mineral misalnya cuma satu, itu dari awal sampai akhir harus punya semua. Jadi semua proses itu harus punya diagram alir. Tuh. Terus juga kalau persyaratan pengolahan itu kita juga harus punya kontrol berat, kontrol isi berat, dan kontrol rework. Kalau kontrol berat itu bahan bakunya harus sesuai kayak tadi ya, nggak boleh beda-beda. Kalau sudah punya beratnya nimbangnya segini ya sudah tetap harus gitu. Dan kita punya kontrol isi bersih. Jadi kita menuliskan nih di teh pucuk harum ada 350 mili air produknya, tehnya. Jadi kita nggak boleh kurang dari itu. Karena kalau kita kurang berarti kita membohongi masyarakat. Kayak gitu. Jadi emang harus dikontrol produk isi bersih. Jadi kita tidak boleh membohongi konsumen. Kalau kontrol rework itu berarti kita ketidaksesuaian. Jadi misal nih, kalau misalnya ada yang ternyata sampai finish good ternyata cap-nya belum di-coding atau tutup botolnya tadi belum dikasih kode, belum dikasih cap expired date. Nah, itu kan berarti sebenarnya bisa diperbaiki karena dia tidak membahayakan kesehatan manusia, jadi produk tidak perlu dicek atau dibuang, tapi diperbaiki. Diperbaiki itu namanya di rework atau dikerjakan ulang, yaitu dikasih expired date seperti itu. Jadi bukan
yang selama produk yang kurang sempurna atau kurang pengerjaannya, selama yang tidak membahayakan bagi kesehatan, itu dilakukan rework atau pengerjaan ulang. Sepertinya contoh tadi yaitu melakukan coding kembali apabila tutup botol belum diberi coding. Seperti itu. Keempat, yaitu cara hygiene yang baik, ada pemeriksaan sarana dan pemeriksaan catatan. Nah, pemeriksaan sarana pertama yaitu produk kendaraan. Jadi intinya adalah, saya cepetin ya, intinya adalah produk atau kendaraannya itu harus bersih. Bagian dalam dan luar dibersihkan secara teratur semuanya. Jadi dari kendaraan pun itu harus dijaga kebersihannya. Jadi kita nggak mau main-main sama produk kita. Jadi produk harus benar-benar bersih. Itu di GMP syaratnya. Dari bahan baku sampai nanti mau didistribusikan, itu semua harus dipastikan kebersihannya. Kayak gitu, dari produk, dari kendaraan. Nah, penyimpanannya pun juga harus tertata di dalam racking, di dalam gudang, dimasukkan apabila dari bahan baku juga, bahan baku, tehnya, gulanya itu harus disimpan di dalam gudang yang memang bersih dan bebas dari hama. Makanya di semua pabrik itu pasti ada namanya pest control. Itu benar-benar harus dijaga, nggak boleh ada kucing, nggak boleh ada hama, kayak gitu. Dan sampai di finish good pun, walaupun dia sudah diberi karton, itu harus dipastikannya tetap semua racking itu harus bersih tanpa debu. Jadi benar-benar harus 5R, harus bersih. Tanpa debu, tanpa ada sawang, ada serangga, itu nggak boleh. Harus rapih, itu syarat. Kemudian ada pemeriksaan sarana pengemasan. Ini, kemasan tuh nggak boleh bolong, nggak boleh basah, terus nggak boleh ada yang bocor, sobek, atau apapun. Dan harus diberi label expired date juga, kayak gitu. Karena kalau sekalinya ini bolong, apapun atau kemasan itu rusak, itu bakalan bisa membahayakan produk di dalamnya. Walaupun produknya itu pun di dalam botol. Gitu. Terus pemeriksaan pelabelan. Nah ini, pelabelan itu bungkusnya produk tadi itu ya harus ada syaratnya. Jadi kalau membungkus itu harus ada nama produk, ada daftar bahan yang digunakan, ada berat bersih, ada pihak yang memproduksi, ada halal, ada tulisan halal apabila memang dijualnya ke tempat umum bagi yang dipersyaratkan ya. Ada tanggal dan kode produksi, ini wajib. Ada tanggal, bulan, dan tahun expiry date ini juga wajib. Semuanya sih wajib. Ada nomor izin bagi edar bagi bahan olahan. Jadi kalau di pabrik atau perusahaan FMCG itu pasti ada nomor izin edar dari Badan POM. Terus ada asal-usul bahan pangan tertentu. Itu. Terus mencakupi isi ini semua dalam kemasannya. Nah ini ada pemeriksaan sarana yaitu pemantauan tahap-tahap kritis. Tahap kritis tahapan yang bila tidak diawasi dengan baik akan menimbulkan bahaya bagi manusia. Tadi yang aku bilang tadi CCP ada 2 poin sebenarnya, ada OPRP sama CCP. Nah OPRP itu suatu yang apabila lolos itu masih bisa dihilangkan, masih bisa di-reject tanpa merecek semua produk. Sedangkan kalau CCP itu tahapan yang apabila kita kena itu akan apabila lolos itu akan membahayakan bagi konsumen seperti tadi ya, pengendalian mikroba. Itu. Jadi ini juga harus termasuk syaratnya GMP. Nah, ini macam-macam, ada pemeriksaan sarana adalah dinding, lantai, atap, langit-langit semua harus ditentukan. Kalau nggak boleh bocor, nggak boleh licin, nggak boleh ada lubangnya tikus. Terus sambungan lantai dan dinding itu harus dibuat melengkung, nggak boleh siku. Terus warnanya harus terang, nggak boleh gelap, nggak boleh remang-remang. Catnya pun nggak boleh sembarangan, nggak boleh sama dengan cat yang di rumah, ataupun yang karena dipilih bahan yang tidak mudah mengelupas, kayak gitu. Nah, perpipaan pun ini pasti harus juga ya, perpipaan harus bersih, karena ini tadi, kalau produknya seperti di Mayor Group PT TFJ itu yang di Pasuruan yang saya bekerja itu produksinya adalah air.
ada mineral, ada teh pucuk harum. Jadinya perpipaan ini harus memang benar-benar bersih karena melewati produk. Nah, gitu. Makanya dilakukan setiap ada jadwal untuk meng-cleaning, yaitu namanya ICIP dan SIP untuk membersihkan jalur. Jadi pipa ini harus bersih, dinding-dindingnya juga harus bersih, bebas dari sarang hama, dan dikasih penandaan atau warna. Ini tadi kayaknya jalur, mungkin ada jalur, kayaknya di Poltek juga ada kan ya perbedaan ini, ada jalur air sanitasi, ada di hot water, ada yang dibuat ini, kayak gitu. Jadi harus jelas semuanya. Ada yang dibuat memanaskan untuk di tangki HE, kayak gitu. Jadi semua harus dikasih keterangan. Nah, ini ada juga pemeriksaan sarana kondisi ruangan pengolahan. Ada zona merah, yaitu zona kritis yang memang harus hygiene-nya harus dijaga benar-benar, yaitu seperti tadi ruang filling. Terus zona kuning itu zona intermediate, tapi ini masih kemungkinan dimasuki mikroba. Seperti zona kuning itu seperti kalau kita kalau di pabrik itu adalah tempat menimbangnya bahan baku itu. Kalau zona biru adalah zona tempat penyimpanan, tapi masih dalam kondisi dapat terkontaminasi, yaitu tadi area keluar packaging atau area tempat pengemasan. Tadi setelah keluar dari filling ada gambar-gambar banyak kan, ada coating cap, ada drying, ada pelabelan. Nah, itu namanya zona biru. Zona yang masih tempatnya penyimpanan, produk sudah nggak kelihatan, bahan baku sudah jadi, cuman dia masih ada kemungkinan terkena dapat kontaminasi. Kalau zona hijau itu zona gudang, itu kecil kemungkinannya kontaminasi selama tempat atau kemasannya yang tersier masih terjaga dengan baik. Itu ada 4 zona, merah, kuning, biru, dan hijau. Nah, pemeriksaan sarana karyawan. Nah, di karyawan itu juga harus sehat, bersih. Tidak boleh ada luka atau penyakit kulit. Pasti, karena produknya apalagi dikonsumsi sama banyak orang, produk makanan dikonsumsi. Jadi harus benar-benar hygiene atau bersih. Karyawan yang sakit menular dilarang masuk ke tempat produksi. Karyawan yang berhubungan dengan produk terbuka harus menggunakan sarung tangan, tutup kepala, dan sepatu. Semua pakaiannya khusus. Ini dengan produk terbuka itu misalnya yaitu di zona merah dan zona kuning, yaitu di tempat filling dan di tempat menimbang, area menimbang bahan baku. Itu. Yang kedua itu pemeriksaan catatan, yaitu harus ada catatan setiap kegiatan. Jadi kalau di perusahaan manapun, setiap kegiatan, setiap report itu memang harus dicatat. Nggak ada bukti omongan apapun kalau kalian tidak mencatat. Itu adalah bekerja. Jadi kalau apa yang kalian lakukan, yaitu yang kalian tulis. Apa yang kalian tulis itu apa yang kalian lakukan. Intinya adalah itu. Jadi semua kalau saat bekerja itu semua ada prosedurnya. Semua ada prosedur, semua ada aturannya, semua ada pencatatannya. Jadi yang dilakukan itu yang ditulis kayak gitu. Semua terreport dengan baik kayak gitu. Jangan menulis yang mengada-ada dan jangan mengada-ada yang kalian tulis. Intinya gitu. Kalau bekerja itu. Karyawan harus mencatat ke dalam form. Nah, ini semua form harus diisi. Catatan berguna untuk mengingat kembali bila dibutuhkan data di masa depan. Karena setiap kalian bekerja atau merilis produk atau mengeluarkan produk itu, setelah produk jadi, kerjaan belum tentu selesai. Kalian report, kemudian kalian memasarkan produk itu, mendistribusikan produk itu bisa jadi, misalnya komplain, ternyata labelnya ada yang robek, ternyata tutup botolnya ada yang terbuka. Nah, report itu berguna, atau catatan kalian yang bekerja itu berguna untuk mereview kembali yang kemarin dibuka, apa yang salah, apa yang ada kendala apa di jam itu. Karena produk yang kalian rilis hari ini itu belum tentu juga bakal dikonsumsi hari itu, bisa jadi 3 bulan atau 2 bulan setelahnya, kayak gitu. Kalau persyaratan produk akhir itu pasti mutu sesuai dengan standar, ada pemeriksaan fisik, berat, dimensi, panjang, pemeriksaan biologi, pemeriksaan kimia itu pH, Brix, kelarutan, macam itu harus semua sesuai dengan standar. Nah, ini bidang kerja dalam industri FMCG. Kalau dalam teknik kimia itu, setahu saya ini ya, maaf kalau kurang, mungkin kakak-kakak tingkat yang lain bisa menambahi. Kalau di dalam food and beverage itu bisa kalian masuk, kalau teknik kimia itu bisa masuk ke dalam beberapa departemen.
QC atau QA, ini saya pernah analis itu biasanya atau disebut QC lab. Terus product development atau R&D yang saya sekarang sedang bekerja, BBTP ini juga tekniknya juga bisa masuk dalam pengolahan limbah dan juga tidak menutup kemungkinan bakal masuk ke dalam area produksi karena kalian teknik, ingat. Jadi kalian setiap teknik itu pasti condongnya ke proses. Jadi kalau produksi pasti ke proses. Jadi kalian kalau nge-play pekerjaan itu juga bisa masuk ke produksi. Jadi tidak semua produksi itu adalah teknik mesin. Itu. Jadi jangan malu-malu kalau ada lowongan produksi, masukin aja. Mau cewek, mau cowok, sama aja. Nah ini, kalau QC. Pertama kayak QC itu, sebenarnya QC itu karena aku pernah di 3 pabrik itu dengan berbagai macam jenisnya. Kalau QC ini ada 2 sebenarnya. Ada QC inline sama QC lab. Kalau QC lab itu biasanya kerjanya kayak analis. Jadi kalau analis itu melakukan ya udah dia mengecek sampel yang ada dalam lab kayak gitu. Dari proses kalau QC kalau analis ya QC lab atau analis itu kerjanya ngecek sampel di lab. Jadi sampel dari produksi, misalnya teh yang tadi 20 liter itu cuma diambil beberapa liter. Itu nggak nyampe 1 liter mereka ngambil. Cuma dikit, itu harus mewakili semua 1 liter. Jadi tanggung jawabnya analis itu adalah ngecek. Kalau pengecekanmu salah, berarti yang diproses salah. Kayak gitu. Kalau pengecekanmu keliru, yang tanggung jawab adalah analis. Karena ternyata di analis sudah benar, ternyata produknya nggak sesuai. Nah, itu yang tanggung jawab analis. Itu nah nanti kalau mengeplay analis kayak gitu. Kalau QC inline, ini melakukan sampling bahan baku, kemasan, semi finish good dan finish good diproses. Kalau namanya inline, itu berarti diproses. Kalau di perusahaan itu pasti nyebutnya kalau mesin, misalnya nih, mesin PPH, itu namanya mesinnya line disebutnya. Line 1, line 2, line 3, jadi banyak. Jadi namanya QC inline. Nah, QC inline itu dia benar-benar ngecek di dalam proses. Jadi dia ngecek ya tadi, pH-nya berapa, dicek. Terus break-nya dicek. Itu juga QC inline, tanggung jawabnya QC inline. Jadi QC inline itu lebih pengecekan yang saat itu bisa dicek dan langsung jadi. Itu namanya QC inline. Kalau analis itu kadang ngeceknya mikrobiologi. Kan dia kalau mikro itu nggak mungkin butuh se-shift belum tentu langsung jadi. Bisa besoknya, bisa shift berikutnya karena dia harus diinkubasi dulu. Kayak gitu. Kalau QC inline itu harus benar-benar yang selalu bersama dengan proses produksinya. Melakukan kontrol dan memastikan finish good sesuai dengan standar. Nah, QC inline itu juga tugasnya adalah merilis tuh memberi tag atau memberi tanda kalau produk itu ACC untuk dijual atau dipasarkan. Itu tanggung jawabnya QC. Kayak gitu. Beda kalau sama QA, ada QC, ada QA. Kalau QA itu lebih ke dokumentasi. Sama, cuman dia lebih ke dokumentasi dan lebih ke menangani proses produksinya. Sebenarnya lebih ke teknik malahan kalau QA itu. Jadi dia harus menangani produk, misal produk ini masalahnya ini, dia juga harus menemukan caranya. Itu kalau QA. Tapi sama, 11-12 lah kalau QC sama QA itu bersama. Nah, kalau PD atau R&D atau produk, kadang ada perusahaan itu yang dia menamai product development. Seperti di Mayora ini ada product development, ada R&D. Jadi kalau R&D itu research and development-nya itu di pusat, di Mayora Jakarta. Kalau PD itu di setiap cabangnya Mayora Group itu pasti ada product development. Itu pasti merumuskan, menetapkan, mengevaluasi, dan memperbaiki target untuk seluruh produk. Jadi kita melakukan riset atau mengevaluasi produk dan biasanya melakukan survei pasar. Jadi kita melihat nih produk-produk di dalam produk kita, produk perusahaan kita di luar itu di pasaran berlaku nggak, ada yang catat nggak, ada yang kelolosan nggak gitu. Jadi saya biasanya juga ngecek di Indomaret, di Alfamart, produknya Mayora ini oke nggak sih, mana sih yang nggak oke kayak gitu. Sampai nggak yang nggak oke, sampai nggak ke pasaran kayak gitu.
dan melakukan trial improvement, pengembangan produk existing. Jadi kan pasti semua perusahaan pasti melakukan pengembangan atau trial. Jadi ada produk baru kayak gitu itu semua yang menangani product development gitu, atau menganalisa dan merekomendasikan produk baru, level baru atau apapun baru. Itu tugasnya development. Lalu WWTP itu ke limbah. Jadi dia menguasai proses treatment air limbah di WWTP sesuai standar baku mutu yang telah dibutuhkan. Harus mengetahui ini proses pengecekannya di area limbah. Ini kalau nggak salah, seingat saya itu ada anak plan 2 atau mayora di plan 2. Karena saya kan di plan 1. Ada mayora Pasuruan itu plan 2. Itu ada kakak tingkat kalian yang sebagai WWTP. Saya lupa namanya, yang jelas anak itu pinter banget. Gitu. Karena plan 2 itu baru jalan, jadi dia berani mengusulkan ide-ide. Jadi proses limbahnya itu, proses treatmentnya limbah itu jadi lebih baik gitu. Saya lupa namanya siapa. Yang jelas anaknya baru lulus tahun kemarin kayaknya itu. Itu juga ada di Mayora, masuk ke dalam Departemen WTP. Kalau produksi jelas kalian harus memahami alur proses produksi, itu jelas. Terus bertanggung jawab atas targetnya produksi. Jadi produksi itu adalah mengejar target. Kalau kalian suruh nyetak target, kamu harus menyetak target 33.000 karton dalam satu shift. Berarti kalian produksi harus tekuk kayak gitu. Jadi problem semua masalah yang ada di produksi kalian harus cepat menyelesaikan. Itu produksi tekanannya di sana. Kalau analis yang tadi saya jelaskan di awal ya, mengecek sampel. Itu sih bidang kerja. Kalau mau ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan. Ini pesan atau sesuatu yang saya selalu ingat dalam diri saya sendiri. Kamu mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Jadi intinya adalah kalian harus tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Karena waktu itu nggak bakalan dibeli. Jadi manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya. Mungkin kalian bisa besok aja. Tapi teman yang lain kadang tidak menganggap besok aja. Hari ini langsung dikerjakan. Kalian bakal ketinggalan. Dan kalian tidak bisa mengerjakan ketinggalan itu 2 hari yang lalu. Gitu. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Itu aja. Itu aja untuk moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Yosi atas materi yang telah disampaikan. Wah, sangat luar biasa sekali ya Kak Yosi ini. Semoga dari peserta kuliah tamu online 2021 dapat terinspirasi, bahkan termotivasi dari apa yang telah dipaparkan oleh Kak Yosi. Ya, saya sedikit ada pertanyaan untuk Kak Yosi, singkat saja. Mengenai pribadi, kira-kira apa sih Kak yang bisa dijadikan bekal untuk berada di bidang kerja PDGC? Terima kasih. Bekerja di bidang FMCG. Iya, untuk bekal para peserta nantinya. Sebenarnya bekal untuk di semua perusahaan ya. Kalau bekal di perusahaan itu yang awal saat interview, pastinya kalian pertama attitude-nya harus bagus. Kalau interview itu pastikan kalian rapih, nggak perlu macaknya menor. Rapih aja itu cukup. Berwibawa, jangan sok pintar. Terus itu ya bekal awal masuk itu ya kalau interview. Kalian harus, misal nih kalian masuk ke dalam perusahaan Mayora misalnya ngelamar. Pertama kalian harus pelajari perusahaannya. Pertama kali itu. Jangan mikirkan, apa ya kok ditanyanya apa jam. Udah, pelajari aja. Mayora ini tuh apa sih? Perusahaan apa sih? Dia produknya apa aja sih? Itu yang kalian harus pelajari. Apapun perusahaan. Misal nih kalian mau masuk tadi ya ASCIS, tempat saya bekerja dulu pertama. Aku nggak ngerti ASCIS itu apa, Rek. Pelajari dulu. Perusahaan itu perusahaan apa? Kalian searching dulu. Itu pertama kali yang harus kalian lakukan saat mau di interview. Kalian harus mengenali perusahaannya dulu. Itu tips. Kadang ada yang ditanyakan memang perusahaannya, kadang ada yang enggak. Tapi kebanyakan pasti ditanyakan. Kalau misal
Kalian Mayora jelas kan produknya makanan. Tapi kalau perusahaan lain, kalau Satoria, belum tentu kalian tahu. Kalau Ascis, belum tentu kalian tahu itu produk apa. Kayak gitu. Itu bekal yang pertama. Saat kamu masuk ke dalam, sudah diterima nih interview, jaga attitude yang pasti, jangan menunjukkan kalian terlambat. Itu pasti. Kalau kalian kuliah terlambat, kayak saya dulu kuliah memang sering terlambat. Datangnya mepet-mepet. Kalau kerja itu jangan sampai kalian terlambat. Datanglah setengah jam sebelum kalian masuk itu. Karena itu pasti bakalan dilihat atau dicap kalian itu niat nggak, rajin nggak, kayak gitu. Jangan. Apalagi kalau kalian itu bekerjanya shift, tahu kan? Kalau shift itu kan berarti 24 jam dibagi 3 shift. Kalau kalian kerja shift itu kalian bakalan menggantikan teman kalian. Nah, kalau menggantikan teman kalian dan kalian nggak datang tepat waktu, itu semua rekan kalian itu bakalan marah karena kalian telat. Kecuali kalau kerja sendiri, oke lah, kalian menyelesaikan sendiri. Tapi kalau kalian bekerja bersama tim, apalagi kerja shift yang kalian emang kerjanya bergantian di posisi yang sama, itu jangan sampai terlambat. Karena rekan kalian pasti akan marah atau nggak enak sama kalian. Itu. Kalau saran di perusahaan sendiri, FMC gitu sebenarnya sama sih, sama perusahaan yang lain. Cuman kalau food and beverage ini atau fast moving itu lebih ke hygiene atau lebih ke bersih. Karena ya itu tadi, karena produknya dikonsumsi. Karena produknya dikonsumsi itu maka 5R atau kebersihannya, kerapiannya itu dijaga. Kalau di Mayora sendiri kalau nggak 5R, atau 5R itu kayak kebersihan, kerapian, rapi, bersih, resik, rawat, dan rajin. Jadi kalau nggak 5R aja di SP, di surat peringatan kayak gitu. Karena memang yaitu apalagi fast movingnya adalah food and beverage, pasti dia menilai kebersihan. Rambut itu dilihat, kumis yang cowok itu juga dilihat gitu. Tipsnya apa ya? Tipsnya ya itu kalian harus jaga attitude. Attitude itu kalian kalau pintar mengajari itu tips banget ya. Karena nggak semua atasan atau nggak semua bos kalian mereka itu lebih lama. Kalian bisa mengemukakan pendapat kalian, tapi tetap dijaga attitude-nya, kayak gitu. Karena kalian pintar, bos kalian ini lebih lama di sana berpuluh-puluh tahun, kayak gitu. Kalau mengemukakan pendapat itu boleh, cuman istilahnya jangan menggurui. Nah, itu. Seperti kalian menggurui dosen, kayak gitu kan nggak boleh toh. Walaupun kalian memang, oh ini pintar. Belajar berbicara atau tata bicaranya yang baik aja. Kayak gitu. Jadi kalian harus benar-benar punya ungguh-ungguh lah kalau bahasa Jawanya itu kayak gitu. Kayak gitu. Kalau tipsnya itu aja sih sebenarnya kalau di semua tempat kerja sebenarnya apapun. Kalau memang kalau food and beverage memang tipsnya itu kalian harus bisa menjaga dan harus bisa menjaga kebersihan, kerapian, kayak gitu aja. Gitu. Kalau tipsnya umum aja, sama aja kalau di perusahaan lain. Kayak gitu, ada yang ditanyakan lagi? Ya, terima kasih Kak untuk jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki acara sesi tanya-jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa langsung saja mengetik di kolom chat dengan format kelas, _prodi, _nama, _pertanyaan. Dan bagi peserta yang telah memberikan pertanyaan, akan dipersilahkan panitia untuk mengajukan pertanyaannya. Peserta yang dipersilahkan wajib menyalakan kamera dan menyalakan mikrofon serta menyampaikan pertanyaannya. Oh iya, Kak Yosi, sambil menunggu pertanyaan yang ada di Zoom, sebelumnya saya mohon izin kepada Kak Yosi untuk mengajukan pertanyaan yang muncul pada question box di Instagram. Dari @izam.zamzami. Pertanyaannya, apakah UMKM perlu memiliki
HACCP dan GMP? Jika perlu, kapan harus memulai membuatnya? Gimana? Ya, saya ulangi ya, Kak. Untuk pertanyaannya, apakah UMKM perlu memiliki HACCP dan GMP? Jika perlu, kapan harus memulai membuatnya? Jadi kalian kayak membuat, Ini, Kak. jadi kalian kayak membuat suatu perusahaan UMKM. Ya, kita membuat perusahaan UMKM, terus apakah kita perlu HACCP dan GMP? Kalau perusahaannya, jadi gini, GMP, HACCP itu adalah sebuah syarat apabila kalian telah mempunyai sertifikat ISO. Pernah dengar ISO kan? ISO atau FSSC. Jadi perbedaannya ISO sama FSCC itu adalah, kalau ISO itu sertifikatnya cuman ke produknya cuman dijual di Indonesia, di lokal misalnya di Indonesia aja. Tapi kalau FSSC itu produknya adalah izin sertifikat produk itu bakal dijual ke luar negeri, internasional, karena produknya mereka kan juga dijual ke luar negeri. Jadi kita punya sertifikat FSSC. Nah, untuk syarat GMP dan HACCP itu adalah apabila kita telah mempunyai sertifikat ISO. Kayak gitu. Karena kita mau memasarkannya itu di seluruh Indonesia, di luar negeri juga. Jadi kita harus mematuhi, istilahnya kita dari ISO ini, dari yang mengeluarkan ISO ini, syaratnya kamu kalau mau, istilahnya kalau kamu mau mendapatkan sertifikat ISO, sertifikat halal MUI, atau syarat Badan POM, itu harus melakukan HACCP dan GMP ini, kayak gitu. Karena memang karena perusahaan besar, jadi kan memang pasarnya banyak. Nah, kalau misalnya UMKM kalian sebenarnya harus juga atau menyadari diri, kamu membuat produk makanan nih, kalian pasarnya kemana dulu? Misal, ke teman-teman aja, ke lokal dulu, ya udah. Tapi pastikan makanan itu adalah hygiene atau yang kayak tadi GMP. Jadi kalian menerapkan GMP tanpa sertifikat dulu. Kalau kalian kepingin itu memasarkannya lebih banyak, kan pasti harus pakai surat edar. Nah, itu kalian harus izin ke Badan POM. Kayak gitu. Jadi tahapannya itu memang, dan kalau izin kayak gitu, kamu istilahnya kalau izin edar itu pasti bayar. Nah, kayak gitu. Karena kan bayarnya pun nggak cuma beratus ribu, bayarnya pun juga beratus juta. Gitu. Karena itu kan izin edar. Jadi kita memasarkan produk. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya UMKM, ya lebih baik kalian memikirkan dulu, menerapkan GMP tadi sama CCP dulu, menerapkan. Setelah itu kalau kalian sudah bisa memasarkan dan yakin produk itu aman, layak dikonsumsi, sudah melakukan pengecekan sembarang kalir, mikroba nggak ada, ini nggak ada, ya nggak, monggo diajukan ke Badan POM untuk izin edar, kayak gitu. Kalau UMKM sih menurut saya, kalau kecil kan, kalau produknya di lokal aja kan jangan dulu. Kalau kalian sudah yakin itu produk yang akan besar dan akan berkembang, ya monggo, nggak masalah. Itu pun kalau syaratnya kita bisa menerapkan dan izin edar itu pun banyak, nggak cuma itu aja, kayak gitu. Seperti itu. Oke, lanjut. Ya, baik. Terima kasih pada Ada yang ditambahkan? Ini banyak jawabannya. Pertanyaan ini mana? Sudah itu, Kak. Ya, baik. Terima kasih pada Kak Yosi atas jawabannya tentang semoga apa yang dijawab mengenai HACCP dan GMP diperlukan oleh UMKM. Baik, sepertinya sudah ada yang bertanya pada kolom chat. Saya persilahkan untuk pertanyaan pertama dari Kak Dia Ayu, untuk dapat menyalakan kamera, mikrofon, dan mengajukan pertanyaan, serta memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih.
ya, apakah bisa dengan on-mic ya, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa on cam. Mohon izin bertanya kepada Kak Yosi mengenai produksi teh khususnya pada bahan tambahan gula. Pengalaman saya tingkat kemanisan gula kan berbeda-beda. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana standar mutu yang diterapkan berdasarkan berat gula yang dibutuhkan dalam satu batch atau berdasarkan kemanisan yang sudah ditentukan. Terima kasih. Oke. Ditampung dulu apa langsung jawab? Langsung jawab aja ya, biar nggak lupa. Ya, silakan untuk dijawab untuk Kak Yosi. Terima kasih. Nah itu benar. Tadi kan saya nyebutkan nih, teh itu macam-macam kan. Ada yang teh itu ada produksi, mungkin perusahaan lain nih, ada yang teh tawar, ada yang teh manis, ada yang teh pahit, sama macam-macam ya. Nah, kalau di perusahaan saya bekerja, di PT Tirta yang di Pasuruan, itu tehnya adalah teh pucuk harum yang memang ada tingkat kemanisannya. Jadi teh yang tidak tawar ataupun tidak pahit, tapi manisnya tidak lebih, kayak gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu standar mutunya berapa? Jadi gini, berhubungan dengan di mana departemen masing-masing bekerja dan melaksanakan tugasnya. Jadi semua produk itu pasti diciptakan atau diusulkan sama R&D, yaitu Research and Development. Jadi R&D itu buat resep, istilahnya resep ya, atau kalau di pabrik itu formula namanya. Kalau formula, tehnya sekian, gulanya sekian, airnya sekian. Itu semua sudah dibakukan sama R&D. Nah, saya sebagai product development itu saya melakukan itu di pabrik, skala pabrik. Jadi R&D itu meracik resepnya, dan product development yang ada di pabrik-pabrik itu adalah melaksanakan atau mencoba resep tersebut di pabrik. Nah, jadi dari awal memang sudah punya standar kemanisan yang telah dibakukan sama R&D gitu. Jadi semua formula itu sudah diciptakan sama R&D kayak gitu. Kita tinggal menjalankan. Nah, gimana kita bisa menjaga kemanisan gula misalnya nih? Ternyata harusnya breaknya misalnya harusnya 6,5. Ternyata breaksnya itu nggak sampai 6,5. Ternyata cuma 5,5 gitu. Kalian tahu breaks nggak? Moderator tahu breaks nggak? Dari saya kurang mungkin bisa dijelaskan. Oke. Breaks itu adalah suatu parameter yang dia ngecek tingkat, sebenarnya bukan tingkat kemanisan, tapi tingkat rasa yang ada di dalam produk tersebut. Jadi misal kalau kita teh, kita kan ada nih perasaannya manis nih gula. Breaks-nya semakin tinggi, itu berarti tehnya itu bakal semakin manis. Nah, itu yang kita kontrol. Misal nih kita punya standar breaks itu teh itu 6,5 sampai 6,6. Berarti kita harus punya standarnya sekian. Ternyata setelah dicek QC, breaks-nya itu kurang dari itu. Cuma 5,5 misal. Berarti itu kan kurang nih gulanya. Apa yang kita lakukan? Berarti kita ada banyak metode. Ada yang kita narik air atau buang air. Jadi kan kalau air berkurang, maka dia akan naik breaks-nya. Kayak gitu. Ada juga yang bakalan dia menambahi namanya gula. Jadi semua permasalahan itu ada cadangan metode atau cara untuk menyelesaikannya. Misal kalau break-nya ketinggian, harusnya 6,5, ternyata break-nya 7,1. Waduh, berarti kemanisan nih. Kalau kemanisan, maka kita supaya bisa masuk ke standar lagi, berarti kita ada cara metode yang misal nih kita nambahin air, itu hot water tadi. Tuh, jadi biar dia lebih encer. Kayak gitu aja, sama seperti kalian masak. Cuman kalau untuk standarnya, kalau ada standarnya itu memang sudah ditentukan sama R&D. Jadi kita tinggal melaksanakan. Seperti kayak tadi kan contoh setiap tangki setelah selesai transfer dari hot water ditaruh ke damper atau sudah dissolver,
terus habis itu ada hot water dimasukkan ke dalam ekstraktor, semua kan dicek sama QC. Nah, semua itu, semua yang dicek, namanya semua yang dicek, itu pasti punya standar. Kita nggak mungkin ngecek kalau tidak ada standarnya. Kita acuannya apa kalau nggak ada standar? Cuman ngecek tok, terus oke enggaknya dari mana? Makanya ada namanya batas kritis. Jadi batas kritis itu antara yang rentang, antara yang boleh sampai nggak boleh itu berapa. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan? Siapa tadi? Dia? Ada yang kurang jelas? Baik, Kak, sudah cukup menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Ya, terima kasih untuk Kak Diayu. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan yang muncul pada question box yang kedua melalui Instagram dari @muhammad_hisham04. Pertanyaannya adalah, apa sih guna GMP dan HACCP dalam industri? Lalu, apakah semua industri bisa berlaku hal tersebut? Apakah dapat dipahami, Kak? Oke. Ya, dipersilahkan. Intinya apakah semua perusahaan punya GMP? Ya, seperti itu, Kak. Kalau GMP itu adalah masuk ke tadi FSSC 22.000. Itu adalah sertifikat. Itu digunakan untuk perusahaan food and beverage atau FMCG aja. Jadi tidak semua perusahaan menggunakan itu. Seperti misal nih, perusahaan saya sebelumnya itu ASCIS. ASCIS itu Amcor Special Karton, dia cuman memproduksi karton. Jadi dia nggak harus menerapkan GMP. Kayak gitu. Dia nggak, karena dia tidak membutuhkan sertifikat itu. Jadi dia tidak menerapkan GMP. Kalau GMP itu syarat, ya itu tadi, balik lagi, syarat untuk mendapatkan sertifikat edar. Gitu. Jadi tidak semua perusahaan harus melakukan GMP. Kalau HACCP, sebenarnya semua perusahaan itu pasti ada HACCP, di mana ada critical control point, karena termasuk proses. Kalau kalian kayak praktek gitu kan, kayak kepanasan, nah itu sudah masuk control point. Cuman tinggal dipilah critical atau bukan. Kalau critical, kalau HACCP itu adalah critical. Kayak critical tadi misal di produksi makanan, critical-nya itu ya itu. Kalau makanan tersebut dimasuki mikroba, kalau bakterinya nggak mati dalam suhu sekian, ternyata kontrolnya salah, itu berarti HACCP, hazardnya analisis yang paling berbahaya. Jadi karena kita produksi makanan, kalau itu sampai lolos, itu akan membahayakan konsumen, dan kita nggak bakal berani menjual, kayak gitu. Jadi tidak semua perusahaan menerapkan itu. Kalau critical control point itu pasti perusahaan menerapkan. Karena semua perusahaan pasti punya proses. Itu pasti punya proses, dan proses itu harus dikendalikan. Kayak gitu. Kalau dikendalikan berarti ada yang namanya critical, ada yang nggak oke, ada yang oke. Ada standar tadi, balik lagi ada standarnya. Kalau melebihi standar atau kurang dari standar itu berarti namanya dia tidak sesuai dengan standar mutu, maka dia bisa jadi critical point. Kayak gitu. Jadi kontrolnya nggak benar, karena semua perusahaan pasti punya proses. Karena proses pasti harus dikendalikan atau harus dikontrol. Kalau GMP itu tidak semua perusahaan. Kayak gitu. Seperti itu. Ada Ya, lagi? baik. Terima kasih kepada Pak Yosi atas jawabannya. Semoga yang dijawab itu dapat mengenai apakah GMP dan HACCP diperlukan oleh semua industri. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir yang muncul pada kolom chat Zoom dari Kak Muhammad Iksan Ardiansyah, dapat menyalakan kamera, mikrofon, dan mengajukan pertanyaan serta memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf ya untuk panitia dan Kak Yosi karena nggak bisa nyalakan kamera. Pertanyaan saya, perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Iksan Ardiansyah dari tingkat 4, kelas B, dari jurusan D4 Teknologi Kimia Industri. Izin bertanya kepada Kak Yosi tentang barang reject, Kak. Biasanya kan kalau barang reject itu berarti barang yang tidak memenuhi syarat QA dan QC kan, Kak. Nah, itu nanti pabrik FMCG, mungkin dari industri yang pernah Kakak jalani itu, barang reject itu apakah diolah kembali atau menjadi waste ya, Pak? Itu treatment lebih lanjutnya seperti apa? Terima kasih. Oke, pertanyaannya akan saya coba jawab. Jadi kalau misal nih, kayak tadi contohnya ya,
Barang reject itu kan berarti barang yang gagal atau barang yang tidak dapat dipasarkan. Kalau karena di perusahaan saya sekarang adalah produknya air atau teh dan mineral, kalau kalian pernah minum. Kalau misalnya teh ini tadi termasuk lolos nih, ternyata mikroba tadi ya, contohnya di proses healing ini lolos. Hilang, akhirnya kelolosan sampai finish good, sampai tadi finish good itu kayak produk udah jadi di gudang tadi tumpuk. Ternyata gagal dicek di finish good ini, ternyata produk ini tidak sesuai dengan QC. Ternyata mikrobanya banyak, dicek mikrobiologi, ternyata ada mikrobanya banyak. Barang itu kan pasti reject, dibuang. Namanya di drain, kalau di perusahaan itu namanya di drain. Ya udah dibuang aja, nggak ada proses untuk diulangi. Karena nggak bisa juga diulangi, gimana? Nggak bisa, itu semua di drain. Kalau di perusahaan saya. Kalau saya dulu waktu dikerja di Ascis, di Amkor itu juga, produknya kan packaging rokok nih, karton. Itu pun barangnya jelek, ya dibuang. Karena barangnya reject. Nggak bisa diulangi. Kecuali kayak tadi, kamu menemukan ketidaksesuaian itu terjadi di tengah proses. Kayak ternyata suhunya ketinggian atau suhunya kerendahan. Itu masih bisa sebenarnya bukan bisa dikembalikan, itu bisa masuk ke dalam proses sebelumnya. Jadi masih bisa dikendalikan, masih bisa diperbaiki, itu masih bisa. Itu pasti nggak dicek barangnya. Kita coba mencoba mengendalikan, memverifikasi, validasi lagi, dikoreksi lagi, ternyata hasilnya oke, akhirnya barang masuk filling, ternyata oke, masuk finish good, ternyata oke, udah rilis. Tapi kalau barang benar-benar reject, emang nggak bisa dipakai, itu nggak bisa diproses ulang. Jadi dia masuk waste. Gitu. Dikatakan diolah kembali itu saat di tengah-tengah proses terjadi ketidaksesuaian yang saya jelaskan awal. Kalau ketidaksesuaian tadi, di tengah proses itu bisa diolah kembali, dilakukan sirkulasi lagi, dilakukan agitasi lagi, kayak gitu, di-adjust. Nah, di-adjust itu kayak saya diedit. Nah, itu diedit lagi, gimana sih caranya proses ini bisa baik finish good-nya, itu masih bisa. Tapi kalau barang reject, memang nggak bisa. Jadi kalau kalian di pabrik itu pasti menemukan ada barang reject, barang hold, sama barang rilis. Kalau rilis itu pasti tag hijau. Tag itu kayak stempel label, warnanya hijau. Produk itu pasti dijual ke pasaran. Oh, rilis, masuk gudang, tinggal dikirim. Kalau tag hold, itu tag yang di-reward. Hold kan dipending artinya. Itu biasanya kuning tagnya, labelnya kuning. Nah, kalau namanya rework, itu berarti dia masih bisa dikerjakan. Misalnya tadi nih, ternyata ada yang batch ini campur sama batch sebelumnya, tapi batch yang ini itu nggak ada codingnya atau expiry date-nya belum tercetak. Jadinya kan satu palet itu tercampur kan. Ada yang teh botol, ada teh pucuknya yang ada kena expiry date sama yang tidak. Akhirnya kita kan harus nyari work. Namanya disortir, dipilih lagi. Oh, ini yang belum di-rework, oh ini belum ada yang di-coding. Itu bisa diulangi lagi, di-coding lagi, karena dia nggak merusak produk, masih bisa dikerjakan kembali. Itu berarti tag hold yang disortir. Tapi kalau sudah tag reject, atau barangnya sudah nggak bisa diperbaiki, misal nih, ternyata indikasi pada batch ini cap-nya itu, atau tutup botolnya itu tidak menyatu dengan botolnya. Ada yang indikasi yang dia rusak. Udah di reject itu berarti dibuang. Daripada membahayakan konsumen, kita berani mereject barang kayak gitu. Daripada itu masuk, habis itu ketahuan ada komplain, lebih rame. Jadi semua barang yang reject pasti jadi waste kayak gitu. Seperti itu. Ada yang kurang jelas dari Bapak Ihsan? Sudah cukup jelas Kak Yosi, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Ya. Baik, terima kasih kepada Kak Yosi Yudiasworo atas jawabannya. Tidak kerasa ya, kita sudah sampai akhir sesi tanya jawab saja. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Yosi Yudiasworo atas materi yang telah disampaikan, yang sangat bermanfaat sekali mengenai perusahaan FMCG, produk FMCG, GMP dan HACCP, dan bidang kerja pekerjaan FMCG.
Acara selanjutnya yaitu statement penutup oleh pemateri kepada Kak Yosi Yudiasmoro. Waktu dan tempat saya persilakan. Apa ini statement penutup? Apa ya? Kalian yang semester 4 ya? Kalau semester 4, semester 8 dan semester 6 yang mau skripsi, yang mau mengapply pekerjaan, jangan bosan-bosan dan jangan karena kalian baru lulus, milih-milih perusahaan itu boleh. Memilih-milih perusahaan itu boleh, tapi jangan terlalu picky. Coba aja karena kalian fresh graduate, itu nggak apa-apa. Itu buat pengalaman kayak gitu. Dulu saya juga pengennya memang dari dulu pengennya memang masuk ke perusahaan food and beverage. Kayak memang cita-cita saya adalah masuk ke dalam produk perusahaan itu karena saya melihatnya memang produk itu bersih dan berhubungan dengan teknik kimia sekali. Nah, tapi dari perusahaan sebelumnya itu saya bisa belajar atau mengetahui tentang hal lain seperti soft skill, seperti perbedaan dari perusahaan ini dan perusahaan ini kayak gitu. Jadi kalau kalian dan jangan patah semangat karena ini pandemi kayak gitu. Sering-sering cari lowongan di mana aja. Terus jangan menyia-nyiakan waktu tadi ya, karena waktu itu nggak bisa kembali. Gitu. Daripada penyesalan selalu ada di akhir. Jadi selama kalian belum di zona nyaman, berusahalah dengan giat. Istirahat boleh, jenuh boleh, stres boleh, pacaran boleh, tapi tolong bagi waktu dengan baik dan benar. Itu aja sih. Prioritas, kalian tahu prioritas kan? Jadi kalian harus buat, kalau bisa, kayak buat rencana sehari-hari. Kalau nggak bisa sehari-hari, seminggu. Kalau nggak bisa seminggu, sebulan. Atau kalau nggak bisa sebulan, buat rencana setahun. Jadi kalian mau ngapain itu direncanakan. Saya pacaran kapan, saya ngelamar pekerjaan kapan, itu semua kayak udah terjadwal gitu. Itu akan memudahkan kalian dan nggak bakalan menyia-nyiakan waktu kalian. Jadi waktu kalian nggak bakal dibuang secara percuma kayak gitu. Mumpung masih muda. Kalau tua nanti udah menyesal. Soalnya nggak bisa balik. Udah, itu aja. Terima kasih atas statement yang telah diberikan oleh Kak Yosi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Kepada peserta, himbauan untuk tetap menyalakan kamera dan mematikan mikrofon selama acara berlangsung serta jangan lupa mengisi link absensi pada kolom chat Zoom dan mengikuti quiz-quizzes dengan batas pengerjaan yang telah ditentukan. Terima kasih banyak kepada Kak Yosi atas waktu dan penjelasan yang telah disampaikan. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya, Kak.